Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang seru banget nih dari buku Report karya Emily dan Lawrence Allison. Kita mau fokus ke bab 5, kekuasaan, keintiman, dan lingkaran hewan. Ini sebuah konsep yang kayaknya bisa mengubah cara kita ngelihat interaksi sehari-hari loh. Iya, menarik banget memang konsepnya. Lingkaran hewan ini. Sumber kita jelas ya, dari bab itu langsung. Nah, misi kita kali ini tuh mau coba bongkar model lingkaran hewan ini. Kita bakal lihat gimana sih gaya-gaya komunikasi yang beda-beda, yang bagus sama yang ya kurang bagus, itu ngaruh ke hubungan kita. Dan kenapa kemampuan buat adaptasi itu penting banget. Betul, adaptif dan fleksibel ya. Iya, fokus kita pengenalannya dulu aja ya kali ini. Detail tiap hewan, nanti kita kupas lagi deh di pembahasan bab-bab selanjutnya. Oke, sip. Jadi semacam intro ke konsep besarnya dulu ya. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh kok ngomong sama orang ini gini terus ya polanya? Atau, kenapa yang ngobrol sama si A enak, lancar gitu, tapi sama si B kok kayak ini buntu melulu? Sering banget itu pasti. Di kantor, di rumah, di mana aja ya. Iya kan? Nah, lingkaran hewan ini katanya bisa jadi kayak kacamata baru gitu buat ngelihat dinamika ini. Tapi, kedengarannya mungkin agak simpel banget ya? Masa sih semua interaksi manusia cuma 4 hewan? Iya, sekilas emang kedengarannya kayak, wah kok disederhanain banget ya. Kayak masukin orang ke kotak-kotak gitu. Tapi sebenarnya, kekuatan model ini tuh bukan di label hewannya, tapi lebih ke dua dimensi dasarnya itu loh. Oh, dimensi dasar. Gimana tuh? Iya, jadi dimensi pertama itu soal kekuasaan atau kontrol. Seberapa gede sih kecenderungan kita buat ngatur, mimpin, ngasih arah gitu. Atau sebaliknya, kita lebih nyaman ngikut aja atau ngalah. Ini sumbu vertikalnya lah. Oke, jadi ada sumbu atas bawah, kontrol versus ngalah gitu ya. Terus, dimensi kedua? Nah, dimensi kedua itu soal keintiman atau afiliasi. Ini sumbu horizontalnya. Seberapa besar kita pengen kerjasama, bangun kedekatan, nunjukin rasa hangat, atau sebaliknya malah lebih nyaman jaga jarak, kritis, bahkan ya bikin konflik gitu. Jadi ini bukan sekedar metafora lucu-lucuan aja, tapi akarnya itu dari pengamatan psikologis bertahun-tahun. Ada tokoh namanya John Birchnell, nah karyanya dia ini yang jadi inspirasi model ini. Ini beneran ngelihat pola perilaku di interaksi nyata gitu. Wah, oke. Jadi kombinasi dari dua sumbu tadi, kontrol ngalah sama deket jauh itu yang terus digambarin pakai 4 hewan ini ya. Tepat sekali. Nah, biar ingat lagi nih hewan-hewannya ya. Ada si T-Rex, dia itu di kuadran yang kontrolnya tinggi, tapi jaraknya jauh atau cenderung konflik. Gayanya tegas, blak-blakan, kritis. T-Rex. Versi baiknya, bagus buat kejelasan, nentuin batasan. Tapi kalau jeleknya, wah, nyerang, ngehukum, sarkas gitu. Itu T-Rex buruk. Oke. Terus Terus? Terus ada mouse atau tikus. Nah ini kebalikannya, dia di kuadran yang ngalah dan jaraknya juga jauh atau afiliasi rendah. Fokusnya dengerin, nerima saran, rendah hati. Kalau baik, ini bagus buat belajar, bangun kepercayaan gitu kan. Tapi versi buruknya, ya jadi pasif banget, ngehindar, kelihatan gak yakin, lemah gitu. Mouse. Oke. Lanjut. Lanjut, ada lion atau singa. Dia ini kontrolnya tinggi, tapi afiliasinya juga tinggi, jadi cenderung dekat. Ini gaya pemimpin, ngasih arah tapi juga suportif. Versi baiknya jelas bagus buat tujuan yang jelas, tapi kalau buruk ya jadi dogmatis, kaku, terlalu ngontrol, nggak ngasih ruang buat orang lain. Singa ya, kontrol tapi dekat. Oke, satu lagi. Terakhir, monkey atau monyet. Nah, ini kebalikan lion di sumbu kontrol. Dia afiliasinya tinggi, dekat, tapi kontrolnya rendah, cenderung ngalah atau ngikut. Gayanya anget, ramah, fokus ke kebersamaan, koneksi. Bagus banget buat keintiman. Tapi versi buruknya bisa jadi terlalu akrab sampai nggak pantas, atau batasannya jadi kabur gitu. Oke, T-Rex, mouse, lion, monkey. Yang menarik banget tadi disebutin soal versi baik dan buruk buat tiap gaya. Jadi ini penting nih, nggak ada hewan yang otomatis bagus atau jelek ya. Bukan berarti jadi T-Rex itu pasti salah atau jadi monkey itu pasti bener gitu. Nah, persis. Itu poin krusial yang sering banget orang salah tangkap. Keahlian komunikasi di model ini tuh bukan soal saya harus jadi hewan X, bukan. Tapi soal fleksibilitas dan kesadaran.
bisa milih gaya mana yang paling pas buat situasi itu, dan yang lebih penting lagi, bisa ngeluarin gaya itu dalam versi baik atau adaptifnya, bukan versi buruk atau malah adaptifnya. Jadi T-Rex yang baik bisa efektif banget ya? Banget. Sama kayak monkey yang buruk, ya bisa ngerusak hubungan juga. Jadi bukan hewannya, tapi gimana cara kita membawakannya. Wah, ini langsung bikin mikir ya, buat kita, buat Anda juga yang dengerin gaya mana ya yang rasanya paling gue banget gitu. Dan coba jujur deh, lebih sering keluar versi baiknya atau jangan-jangan seringnya versi buruknya nih? Iya, pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Kadang kita kan nyaman ya sama satu gaya, tapi belum tentu loh itu yang paling pas di semua kondisi. Betul sekali. Dan dampaknya milih versi baik atau buruk itu bisa, wah gede banget bedanya. Coba deh kita lihat contoh kontras soal pengasuhan anak yang ada di bab ini. Ini jelas banget bedainnya. Misalnya orang tua monkey baik. Mereka itu bisa jadi kayak temen yang suportif, ngajarinya pakai contoh, nikmatin waktu bareng anak, hubungannya anget, kolaboratif, ngobrolnya enak dua arah. Oke, itu yang baik ya. Nah, bandingin sama orang tua monkey buruk. Saking pengennya jadi teman, batasannya malah jadi kabur, disiplinnya kendor banget, atau malah nggak ada. Mungkin jadi susah nerapin aturan karena takut ngerusak pertemanan sama anak. Akibatnya ya bisa jadi anaknya kurang arahan jelas. Waduh, iya juga ya. Terus kalau lion? Nah, orang tua layan baik, ini yang aturan dan ekspektasinya jelas, konsisten, tapi tetap ada dukungan dan arahan. Anak jadi ngerasa aman karena ada struktur, tapi juga ngerasa didukung gitu. Kedengerannya ideal ya. Iya, versi baiknya bagus, tapi ada juga lion buruk. Nah, ini yang jadi kayak diktator di rumah. Nuntut melulu, kaku, bisanya cuma nyuruh sama ngecek. Nggak ada ruang buat anak punya otonomi atau diskusi. Hubungannya jadi tegang, penuh kontrol. Bisa matiin inisiatif anak malah. Jadi kontras banget ya antara versi baik dan buruknya, bahkan dalam satu hewan yang sama. Ngelihat contoh pengasuhan ini rasanya jadi makin kerasa penting ya buat bisa ngeh gitu loh. Ngenalin gaya-gaya ini pas lagi kejadian. Betul, ngenalin saat itu juga. Bukan cuma pas lagi baca teori gini, tapi pas lagi misalnya negosiasi alot di kantor, atau pas lagi beda pendapat sama pasangan di rumah yang kadang suka panas itu kan. Gimana sih caranya biar kita nggak cuma reaktif aja, tapi bisa sadar, bentar, ini gue mulai masuk mode T-Rex buruk nih. Atau, wah, lawan bicara gue kayaknya lagi pakai gaya lion baik nih. Nah, itu dia. Itu keterampilan kuncinya. Di bab 5 ini ditekankan ada 3 hal penting nih, biar kita bisa main pakai lingkaran hewan ini secara efektif. 1, kenali diri sendiri dulu. Sadar gaya dominan kita apa, mana yang udah oke versi baiknya, mana yang perlu diasah lagi. Dan yang penting banget, gaya buruk mana sih yang jadi jebakan kita kalau lagi stres atau kepancing emosi. Kesadaran diri ini fondasinya banyak. Oke, kenal diri sendiri, nomor 1. 2, kenali orang lain. Latih kemampuan buat ngebaca atau ya mendiagnosis lah gaya yang lagi dipakai sama lawan bicara kita. Ini bukan buat ngejudge ya, tapi biar kita bisa respons lebih strategis, nggak cuma ke bawah arus emosi aja. Sip, baca orang lain, biar responsnya pas. Jadi serba bisa. Nah ini goalnya. Ngembangin kemampuan buat secara sadar pakai keempat gaya T-Rex, Mouse, Lion, Monkey. Dalam versi baik mereka, tergantung situasi dan tujuan komunikasinya apa. Ini tuh tanda puncak keahlian interpersonal, menurut model ini. Jadi serba bisa, versatility ya. Oke, jadi tujuannya bukan cuma tahu nama hewannya apa, tapi bisa secara aktif gitu ya, ngeganti kebiasaan lama yang mungkin masuknya ke buruk dengan perilaku baik dari hewan yang pas. Dan idealnya bisa lincah gitu pindah-pindah gaya sesuai kebutuhan. Tapi kedengerannya perlu latihan banget ya. Nggak gampang pasti ngubah kebiasaan komunikasi yang udah nempel bertahun-tahun. Iya, jelas. Nggak ada yang instan. Perubahan perilaku itu kan proses ya. Perlu sadar terus, latihan terus, dan pasti bakal ada momen kita kepleset lagi ke pola lama. Haha, iya pasti itu. Kuncinya sih sabar aja sama diri sendiri terus nyoba lagi. Model ini juga ngakuin kok kalau ada nuansa. Kita jarang banget murni 100% satu gaya. Seringnya campuran. Oh iya, contohnya gimana tuh campuran? Misalnya, kita bisa suportif tapi tetap mimpin. Itu kan campuran lain sama monkey baik. Atau kita bisa tegas dan percaya diri tanpa jadi agresif. Itu campuran T-Rex sama lion baik. Yang menarik nih, riset penulis buku ini kan banyak di bidang interogasi ya. Hasilnya konsisten banget.
Kalau pakai perilaku dari sisi baik, lingkaran apapun hewannya, itu cenderung hasilnya lebih banyak kerjasama, dapat informasi lebih banyak. Sebaliknya, perilaku buruk hampir pasti deh micu resistensi. Wah, menarik banget itu temuannya. Oke, oke. Teori sama konsepnya udah lumayan kebayang nih. Sekarang, biar lebih nempel, kita lihat contoh nyata yang ada di bab ini yuk. Ini situasi yang kayaknya, aduh relevan banget deh buat banyak orang tua atau siapa aja yang pernah ngadepin remaja. Sarah, seorang ibu, dan anaknya Lucy, 15 tahun, pulang telat banget ngelewatin jam malam. Nah, ini klasik nih. Iya kan? Ada dua skenario nih. Skenario pertama dulu, komunikasi yang buruk. Di skenario satu ini, si Sarah nunggu di rumah, udah dongkol banget, kesel, pikirannya udah penuh asumsi negatif, siap buat konfrontasi pokoknya. Wah, ini mentalnya udah siap tempur di mode T-Rex sama lion buruk. Udah panas duluan ya. Enak aja kamu, jam segini baru pulang. Kamu tuh nggak punya rasa hormat ya sama aturan. Pasti gara-gara teman-temanmu yang nggak bener itu kan. Gayanya nyerang T-Rex, buruk, terus kaku, lion buruk. Reaksi Lucy, ya bisa ditebak lah ya. Udah pasti defensif lah. Si Lucy jadi kesel, nutup diri, bisa jadi malah balas bentak. Bukan urusan mama nggak ngerti apa-apa. Analisisnya gampang banget. Sarah pakai kombinasi T-Rex buruk, nyerang ngehakimin, sama lion buruk, nuntut, kaku. Pendekatan kayak gini tuh secara naluriah langsung bikin orang pengen ngelawan. Nggak ada ruang buat ngobrol baik-baik, yang ada cuma adu argumen. Komunikasi macet total, hubungan malah jadi jelek. Dan inti masalahnya, kenapa si Lucy telat, nggak kesentuh sama sekali. Ini pola destruktif yang sering banget terjadi. Duh, sedih banget ya kalau kejebak di lingkaran setan kayak gitu terus. Oke, sekarang kita lihat skenario kedua. Situasinya sama persis, tapi pendekatannya Sarah beda nih. Komunikasi yang baik. Nah, ini yang menarik. Di skenario kedua ini, Sarah ya tetap khawatir dong, tapi dia usaha buat ngelola emosinya dulu. Dia nyiapin diri buat ngomong tenang, nyoba pakai kombinasi lion baik sama monkey baik. Pas Lucy masuk, mungkin awalnya tetap agak takut atau defensif karena tahu salah, Sarah nyamperinnya tenang, nggak langsung nyerocos nyalahin. Dia bilang mungkin kayak, "Nak, mama tadi di telepon sekolah katanya kamu terlambat masuk kelas habis istirahat tadi siang. Terus ini udah jam segini, mama khawatir banget loh ada apa-apa." Jadi dimulai dengan fakta dan ekspresi kekhawatiran ya, bukan tuduhan. Iya. Kuncinya, Sarah ngasih ruang buat Lucy ngejelasin, sambil tetap tenang, tapi juga jelas nyampein ekspektasi dan konsekuensinya apa. Jadi ada unsur angetnya, dengerinnya, monkey baik, tapi juga ada kepemimpinan sama aturan yang jelas, lion baik. Nah, hasilnya jadi beda banget kan? Karena nggak langsung ditembak. Si Lucy, meskipun mungkin awalnya masih agak defensif, jadi lebih mungkin buat ikut ngobrol. Dia bisa cerita apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena disampaikannya tenang, nggak ngehakimin, dia kemungkinan besar jadi lebih bisa nerima konsekuensi yang Sarah kasih. Di sini Sarah pinter banget pakai campuran lion baik, nentuin aturan, konsekuensi, sama monkey baik, anget suportif, fokus ke perilaku spesifik, bukan nyerang karakter. Jadi nggak bilang kamu nggak punya rasa hormat gitu ya? Iya, mungkin lebih ke, Mama perlu kamu nepatin janji jam pulang yang udah kita sepakati ya. Ini nunjukin banget gimana pilihan gaya plus versi baiknya bisa ngubah total dinamika, bahkan di situasi yang tegang. Ini juga sejalan banget sama prinsip inti bangun rapor yang dibahas di buku ini. Motivasi itu muncul dari didengerin dan direfleksiin, bukan dipaksa. Wah, contoh Sarah Lucy ini bener-bener kuat ya buat ilustrasi. Nah, denger ini coba deh Anda yang lagi nyimak, refleksikan sebentar. Ingat-ingat interaksi sulit yang baru aja dialamin. Coba pakai kacamata lingkaran hewan ini deh. Kira-kira posisi Anda pas mulai itu di mana? Terus posisi lawan bicara di mana? Ada geser-geser gaya nggak selama ngobrol? Mungkin awalnya niatnya baik ya, mau jadi monkey baik, tapi kepancing emosi jadi T-Rex buruk gitu. Gaya lain atau mungkin versi baik dari gaya yang Anda pakai yang kalau dicoba waktu itu hasilnya bisa lebih enak gitu. Refleksi kayak gitu tuh penting banget, karena ujung-ujungnya kuncinya balik lagi ke dua hal tadi. Kesadaran diri, ngeh sama pola kita dan dampaknya, sama kemauan buat adaptasi. Fleksibilitas interpersonal ini, kemampuan buat milih dan pakai gaya yang beda secara efektif, itu intinya bangun hubungan lebih kuat dan komunikasi lebih sukses. Ini bukan soal jadi orang lain loh ya, tapi soal nambahin senjata komunikasi kita aja. Jadi, kesimpulan besarnya apa nih dari penjelajahan kita di bab 5 rapor ini? Kita dapat lingkaran hewan ya, sebuah alat diagnosis yang kuat, tapi sebenarnya simple buat mahamin gaya komunikasi.
Kita belajar kalau T-Rex, mouse, lion, monkey itu semua punya sisi baik, adaptif, sama sisi buruk, maladaptif. Dan kunci sukses komunikasi itu bukan nempel di satu gaya doang, tapi ngembangin kelincahan buat pakai gaya yang pas dalam versi baiknya di waktu yang tepat. Betul. Ini bukan buat nge-labelin orang ya, oh si A itu T-Rex. Bukan gitu. Tapi lebih buat memahami dinamika interaksi dan sadar kalau kita tuh punya pilihan loh dalam respons. Pilihan, itu kata kuncinya ya. Nutup buat Anda bawa pulang nih. Kalau model ini benar, artinya kita punya kontrol lebih gede atas komunikasi kita daripada yang sering kita sadari. Kita nggak harus jadi korban kebiasaan atau emosi sesaat gitu aja. Kita bisa milih respons kita. Pertanyaannya jadi gini, seberapa sering sih Anda benar-benar secara sadar milih gaya komunikasi Anda pas lagi ngobrolin hal penting? Bukan cuma reaktif otomatis aja, tapi sengaja milih, oke, di situasi ini gue perlu jadi layan baik, atau, ini saatnya pakai mouse baik nih biar benar-benar dengar. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Gimana kalau Anda mulai lebih sering bikin pilihan sadar ini? Kira-kira gimana ya dampaknya ke hasil obrolan Anda yang paling krusial? Menarik buat dipikirin. Memahami kerangka lingkaran hewan ini aja udah bisa jadi langkah awal yang berharga banget kayaknya ya. Semoga penjelajahan mendalam kita kali ini ngasih Anda perspektif baru. Terima kasih banyak udah menyimak. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya ya.